Berita aktual, Yerusalem 18 Mei 2025. Ketegangan di Yerusalem Timur kembali meningkat setelah terjadi insiden penikaman yang melibatkan seorang pria Palestina dan aparat keamanan Israel. Insiden tersebut terjadi pada Minggu pagi waktu setempat, di dekat gerbang Damasus, salah satu pintu masuk utama ke kota tua Yerusalem. Menurut keterangan resmi dari polisi Israel, seorang pria Palestina mendekati petugas keamanan di pos pemeriksaan rutin, lalu secara tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menyerang seorang polisi. Akibat serangan itu, polisi mengalami luka tusukan di bagian bahu dan segera dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya saat ini dilaporkan stabil. Aparat keamanan yang berada di lokasi langsung bereaksi cepat dengan melepaskan tembakan ke arah pelaku. Pelaku tewas di tempat. Belum ada identifikasi resmi mengenai identitas penyerang, namun media lokal melaporkan bahwa pria tersebut berasal dari wilayah Silwan, Yerusalem Timur, yang selama ini dikenal sebagai kawasan dengan ketegangan tinggi antara warga Palestina dan pasukan keamanan Israel. Juru bicara kepolisian Israel, Eli Levy, dalam pernyataan pers mengatakan, "Kami menganggap insiden ini sebagai serangan teroris individu. Pelaku menyerang tanpa peringatan dan tindakan cepat dari personel kami mencegah korban lebih banyak." Sementara itu, otoritas Palestina belum memberikan pernyataan resmi. Namun media Palestina menyebut bahwa insiden ini bisa memicu gelombang protes baru di kawasan Al-Quds, Yerusalem, dan wilayah tepi barat. Yerusalem Timur, titik panas yang tak pernah reda. Yerusalem Timur merupakan wilayah yang secara historis disengketakan. Israel menguasai Yerusalem Timur sejak Perang 6 Hari pada 1967 dan kemudian mencaploknya, suatu langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional. Warga Palestina mengklaim wilayah itu sebagai ibu kota negara mereka di masa depan. Ketegangan di wilayah ini kerap memuncak, terutama selama periode ibadah atau saat terjadi penggerebekan oleh aparat Israel di sekitar Masjid Al-Aqsa. Banyak insiden kekerasan telah terjadi di area gerbang Damasus, yang menjadi simbol perlawanan bagi banyak warga Palestina. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan secara umum di kawasan, terutama karena operasi militer besar-besaran Israel di Gaza, serta serangan udara terbaru di perbatasan Suriah dan Lebanon. Pengamat menilai bahwa serangan individu semacam ini bisa memicu efek domino, memancing pembalasan dari kedua belah pihak, dan memperburuk stabilitas di Yerusalem. Menurut Amira Cohen, analis konflik dari Universitas Tel Aviv, setiap insiden kekerasan di Yerusalem Timur adalah percikan api di atas tumpukan jerami. Ketegangan yang menumpuk bisa berubah menjadi kerusuhan besar kapan saja. Pihak kepolisian telah memperketat penjagaan di sekitar kota tua Yerusalem, termasuk memblokade beberapa jalan menuju kompleks Al-Haram Al-Sharif, Masjid Al-Aqsa. Puluhan warga diperiksa identitasnya dan unit anti-teror telah diturunkan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh,
dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau. Kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, berita sore ini mengguncang hati. Sebuah insiden penikaman terjadi di Yerusalem Timur. Seorang polisi Israel terluka, pelaku tewas ditembak. Lokasi kejadian, Gerbang Damasus, gerbang yang menyimpan sejarah panjang penderitaan dan perlawanan. Ketegangan pun kembali memuncak, jalan-jalan diblokade, dan rakyat kembali dicekam ketakutan. Kita jauh dari Yerusalem secara geografis, tapi tidak secara rohani. Karena Yerusalem adalah simbol dari dunia kita hari ini. Dunia yang selalu gelisah, penuh konflik, mudah terbakar oleh perbedaan, cepat dihakimi, lambat mengampuni. Dan dalam semua itu kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Tapi firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan segala sesuatu. Bukan hanya hal-hal yang menyenangkan, tapi juga yang mengerikan, yang menyakitkan, yang membingungkan. Bahkan di tengah konflik, luka, darah, dan duka, Tuhan tetap bekerja. Yerusalem mungkin sedang berdarah sore ini, tapi Yerusalem juga adalah kota yang akan menyambut kedatangan Raja. Yerusalem penuh sejarah, tapi juga penuh nubuat. Dan Tuhan tidak pernah melupakan kotanya, sama seperti Ia tidak pernah melupakan kamu. Mungkin kamu juga sedang merasa seperti dunia ini, kacau, takut, tidak aman. Mungkin kamu melihat ke masa depan dengan rasa cemas, bukan harap. Tapi hari ini Tuhan ingin kamu tahu, Dia masih duduk di takhta. Dan seperti tertulis dalam Mazmur 46 ayat 2 dan 3, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tapi Ia menjanjikan bahwa Ia akan hadir dalam badai. Dan seperti Yerusalem yang suatu hari akan dipulihkan dan dipenuhi damai sejati, hidup kita pun akan dipulihkan. Bukan karena usaha kita, tapi karena Raja Damai itu hidup. Hari ini mungkin penuh kekhawatiran. Dunia seolah makin dekat ke ambang kehancuran. Tapi jangan menyerah pada rasa takut. Jangan biarkan berita-berita dunia mencuri imanmu. Karena pada akhirnya, bukan berita dunia yang menentukan akhir hidupmu, tapi berita Injil. Sore ini, mari istirahat dalam janji itu. Dunia tidak tenang, tapi Tuhan kita adalah sumber ketenangan. Mungkin tidak semua akan berubah esok pagi, tapi jika hatimu damai, kamu akan tetap kuat berjalan. Beristirahatlah malam ini dengan iman. Besok akan ada tantangan baru, tapi juga ada kasih karunia yang baru. Tuhan yang menjaga Yerusalem juga menjaga kamu. Tuhan memberkati dan selamat malam dalam damai Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami. Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan, yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara. Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh,
Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, "Aku masih di sini." Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bosan menanti kami kembali. Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih, supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan, bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap. Dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan. Damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara, dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu. Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.